Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan menceritakan sebuah perjanjian tanah Jawa, yakni perjanjian antara Syekh Subakir dan sang penunggu tanah Jawa, yakni Semar atau Sabda Palon. Nama Syekh Subakir sudah tidak asing lagi bagi sebagian masyarakat Jawa. Beliau dikenal sebagai orang yang berhasil menumbali Pulau Jawa yang terkenal angker dan wingit. Beliau juga berhasil bernegosiasi dengan Dayang Jawa, sang pelindung gaib tanah Jawa, untuk menyebarkan Islam di Jawa dengan beberapa syarat. Lantas syarat apa saja yang harus dipenuhi Syekh Subakir? Di dalam kitab Mursarar diceritakan bahwa pada masa lalu Pulau Jawa terkenal sangat angker dan kondisinya tak karuan. Pengaruh magis di tanah Jawa masih begitu kuat, di mana banyak jin dan setan menghuni setiap sudut tanah Jawa yang saat itu masih berbentuk hutan belantara. Suatu hari Sultan Turki saat itu, yaitu Sultan Muhammad I, mendapatkan petunjuk untuk melakukan penyebaran Islam di Pulau Jawa. Maka diutuslah rombongan para alim ulama untuk mendatangi Pulau Jawa guna syair Islam. Sayangnya hampir seluruh rombongan tersebut tewas dikarenakan perbuatan para lelembut penduduk tanah Jawa yang tidak mau menerima ajaran Islam. Mendengar kegagalan utusan yang dikirimnya, membuat Sultan Muhammad I sedikit gusar. Akhirnya ia pun memerintahkan seseorang yang terkenal alim, ahli ruqyah, memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia gaib, serta memiliki keahlian dalam membabat tanah yang angker. Dialah Syekh Subakir yang memiliki nama asli Syekh Tambuh Ali bin Syekh Bakir, lelaki yang berasal dari tanah Persia atau yang sekarang lebih dikenal dengan negara Iran. Setelah mendapat perintah Sultan, Syekh Subakir langsung berlayar ke Pulau Jawa. Namun sebelum sampai ke Pulau Jawa, beliau terlebih dahulu mampir ke Prajakeling, sebuah daerah yang diduga terletak di India, untuk mengajak penduduk di Prajakeling agar mau menempati Pulau Jawa. Sekitar 20.000 penduduk Prajakeliling turut serta dalam pelayaran Syekh Subakir menuju Pulau Jawa. Sesampainya di Pulau Jawa, Syekh Subakir langsung menuju ke Gunung Tidar yang diyakini sebagai titik pusat dari tanah Jawa. Di puncak Gunung Tidar, Syekh Subakir memasang tumbal berupa batu hitam yang sudah dirajah. Batu tersebut dikenal dengan nama Aji Kalacakra, yang mampu menetralisir daya magis negatif dari bangsa jin. Selama 3 hari 3 malam, batu tersebut mengeluarkan hawa yang sangat panas, sehingga membuat para lelembut terpaksa menyingkir ke laut selatan Jawa. Kegegeran di dunia gaib pun mengusik ketenangan Ki Semar Bradayana, sang dayang tanah Jawa, yang selama ribuan tahun husu bertapa. Selanjutnya terjadilah adu kekuatan antara Syekh Subakir dengan Ki Semar selama 40 hari 40 malam. Sebab sama-sama kuatnya, akhirnya Ki Semar menawarkan sebuah perundingan kepada Syekh Subakir, yang mana menghasilkan sebuah perjanjian yang terkenal dengan sebutan Perjanjian Sabda Palon. Syekh Subakir menyampaikan maksud kedatangan beliau ke tanah Jawa, yakni guna untuk menyebarkan ajaran Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pamungkas agama Samawi. Kemudian Ki Semar pun memperbolehkan Syekh Subakir untuk menyebarkan agama Islam di tanah yang ia lindungi, namun dengan beberapa syarat. Dan syarat yang pertama, penyebaran ajaran Islam tidak boleh dilakukan dengan cara paksaan, apalagi dengan jalan peperangan. Penyebaran Islam di tanah Jawa harus dilakukan dengan cara halus dan memberikan keleluasaan bagi penduduk Jawa untuk memilih masuk ke dalam agama Islam
atau tetap meyakini kepercayaan semuanya sebelumnya. Dan yang kedua, akulturasi antara Islam dengan budaya Jawa dalam pendirian tempat peribadatan. Meskipun tempat peribadatan tersebut dari luar memiliki gaya asli Jawa, namun di dalamnya ajaran-ajaran Islam disebarluaskan. Yang ketiga, kerajaan Islam diperbolehkan berdiri di tanah Jawa. Tapi raja pertama haruslah anak campuran. Maksudnya orang tua sang raja memiliki campuran agama. Jika bapaknya Hindu, ibunya Islam. Sebaliknya, jika bapaknya Islam, ibunya Hindu. Keempat, tidak boleh mengubah orang Jawa menjadi orang yang ke Arab-Araban. Biarkanlah para padi tetap ditanam di sawah dan kurma tetap ditanam di padang masyar. Orang Jawa harus tetap menjadi Jawa dengan segala budi pekerti di kepribadiannya asli orang Jawa. Jika orang Jawa sampai hilang Jawanya, 500 tahun lagi Ki Semar berjanji akan muncul lagi dengan membuat goro-goro atau gara-gara. Dan itulah 4 perjanjian yang dikenal sebagai perjanjian Sabda Palon, yakni antara Syekh Subakir dan penunggu tanah Jawa, yakni Ki Semar. Semoga menambah wawasan kita pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan video ini sampai dengan selesai.